Selamat siang semuanya. Sukihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat siang. Oke, jadi hari ini saya, Lilin, mau menyapa teman-teman. Saya Lilin dari Human yang bergerak di bidang inovasi pendidikan dan bersama dengan... Saya Maggie, saya berbidang di Teen Coach and Counselor. Oke, jadi kita hari ini temanya podcast ala-ala gitu ya, Meg ya. Jadi teman-teman yang di sini boleh duduk dengar. Ini juga sambil nyantai lah. Semoga obrolan santai ini bisa menjadi manfaat yang baik. Semoga mendengarnya dengan penuh kesadaran ya. Kalau baik didengerin, kalau memang ternyata kurang baik atau kurang sesuai, ya jangan didengerin gitu. Ya, jadi kita akan usahakan apa yang kita kasih sebenarnya strategis ya. Yes. Jadi kita akan bahas mengenai parenting sama anak-anak muda masa kini. Apalagi dengan title-nya itu adalah mendesain ladang subur untuk anak siap masa depan. Jadi again, stay tune. Nanti kita akan berikan beberapa strategis yang bisa digunakan di rumah. Oke, dan kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh ya dikumpulin, ntar bisa langsung ditanyakan. Mumpung ada ahlinya di sini. Oke, hari ini kan kita bahas tentang, topiknya kan tentang mendesain ladang subur untuk anak siap masa depan. Kita mulai dari mana dulu nih, Meg? Nih kemarin tuh kita ketemu minggu lalu. Jadi honestly ini kayak dibilang podcast ala-ala karena kita nggak begitu planning ya. Jadi kita pas tadi aja baru bahas, kita mulainya dari mana nih? Nah kita akan membahas, kita akan breakdown kata-katanya dulu aja ya Lin ya. Oke. Biar kita semua mempunyai pemahaman yang sama, agar nanti diskusinya kita lebih lancar. Nah coba nih kata-kata mendesain ladang subur. Gimana tuh Lin? Ya kita kemarin sepakati kalau ini topiknya ya. Jadi kenapa kok pakai kata-kata mendesain nih, bukan kayak menciptakan atau apa gitu. Karena kalau mendesain ini inspirasinya dari proses, misalnya contohnya membangun jembatan di antara dua bukit gitu. Nah, bukit yang jauh itu tidak dilihat sebagai tantangan atau kendala atau kekurangan, tapi bukit yang jauh itu demikianlah adanya. Nah, kalau kita mau bisa melewati dari satu titik ke satu titik dan itu lebih cepat dengan membangun jembatan, maka kita bisa solusinya berupa mendesain sebuah jembatan. Nah, ini kita pakai untuk topik diskusi hari ini karena yuk semangatnya itu apapun yang kita punya, keterbatasan apapun, kekuatan apapun, ya demikianlah adanya. Entah kalau misal contoh di parenting gitu ya, apakah aku ini seorang single father atau aku seorang single mom, ya demikianlah adanya. Kita berdua ini orang tua yang bekerja nih, makanya anaknya harus dititipin kanan kiri nih. Gimana dong, gak bisa nih jadi keluarga ideal. Gak bisa ini menjadi keluarga yang baik. Enggak juga, itu demikianlah adanya dan bagaimana kita mendesain ladang yang subur berangkat dari keadaan ini. Gitu, Meg. Jadi kalau kita lihat gini kita juga perlu awareness ya. Kesadaran di posisi kita dan ini tidak ada unsur pemaksaan. Karena kayak tadi dijelasin kita perlu tahu kita tuh berangkat dari mana. Oke. Nah ini sekarang kalau yang sudah dapat insight tentang mendesain gitu ya. Nah kalau misal kira-kira ladang subur, definisi ladang subur itu kalau boleh nggak kamu share dulu nih Mek, kayak definisi ladang suburmu nih gimana? Tadi kan udah nih ya menciptakan, mendesain. Nah ladang subur ini maksudnya gimana Mek? Sebelum kita mulai, izin ya yang lagi nonton. Kira-kira yang di sini merasa dirinya subur enggak? Yes, no, atau yang ada di sini, ya enggak. Atau kita perlu olahraga dulu nih. Merasa enggak dirinya aku tuh subur loh. Aku penuh dengan kemampuan, aku penuh dengan impian, and I can do it. Ada? I see one. Oh, thank you. Yeay. Berarti you guys have to stay here. Kalian nggak boleh kemana-mana karena kita akan bahas mengenai ladang subur nih ya. Ya. Jadi kemarin ladang subur. Kalau kita bahas ladang itu kan kayak dianggapnya kayak pertanian ya. Ya.
Ya, pada saat ladang subur berarti apapun yang kita tanam itu tumbuh. Betul, betul, betul. Ya, kalau Oke, kita betul. bahas mengenai keluarga, berarti kita dilahirkan di keluarga manapun kita bisa bertumbuh Iya, dengan kondisi apapun. iya. Jadi nggak limit sebenarnya ya. Tapi waktu kemarin kita bahas tuh menarik loh. Yang Lin sebenarnya ngomong gini, ada ladang subur, tapi kalau bibit yang nggak subur, nggak pas, bisa tumbuh nggak? Ya Iya, kan? betul. Contohnya kayak pohon stroberi, bibit stroberi ya, lalu kita tanamkan di sekitar pantai, yang tepatnya buah kelapa. Obviously kan nggak akan tumbuh ya. Iya, Dan itu juga vice versa ya Lin ya. betul, betul banget, betul banget. Jadi kalau bibit yang nggak subur tapi ladangnya subur, bisa nggak itu? Juga nggak bisa, Nggak bisa juga ya? nggak bisa. Aku kasih pupuk deh, aku kasih air deh. Nggak bisa juga ya, Nggak bisa ya? nggak bisa. Karena butuh tadi dua match itu tadi, atau kayak ladang apa bibitnya subur, taruh aja di meja gitu. Ya udah dia cuma bibit subur kan. Jadi kita perlu kombinasi antara ladangnya, bibitnya, dan semua lingkungannya ya. Betul sekali. Oke. Udah paham ya? Jadi kalian subur nggak di sini? Dang, dang, dang. Oke, kalian ikutin aku dulu ya sebelum kita lanjut ya. Boleh? Taruh tangan kanannya di dada. Oke, siapa yang di sini kalau mau ikut boleh ikut juga ya. Katakan, saya Saya adalah ladang subur. adalah ladang subur. Saya bisa berkembang Saya bisa berkembang dimanapun dan kapanpun. dimanapun dan kapanpun. Terima kasih. Terima Tepuk tangan kasih. dong. Yeay. Nah kalian tuh perlu percaya bahwa kalian itu adalah ladang subur dan kalian bisa berkembang. Karena aku sering berhubungan sama anak remaja ya. Yang sering terjadi adalah pada saat orang berpikir aku stuck. Aku nggak bisa, aku nggak berkembang. Nah makanya hari ini kita merasa kayak yuk kita bahas. Karena masa depan anak tuh adalah masa depan kita ya. Betul, betul. Kita percaya kalau teman-teman di sini yang usianya lebih muda dari kita, masa depan dunia berada di tangan kalian. Tapi kitanya juga punya peran bagaimana membantu bibit-bibit yang unggul ini tumbuh dengan baik di ladang yang subur. Nah gitu, yes. Oke. Kalau definisi ladang subur ini kalau aku ngelihatnya menurutmu gimana ya Meki? Jadi kayak aspek oke, tinggal di tempat yang aman itu satu hal. Kemudian memberikan tempat yang juga nyaman satu hal. Tapi selain itu ada juga yang harus diperhatikan contohnya apakah ini kita nih menjadi kayak pendengar yang baik gitu nggak sih? Kemudian kita juga jadi penasihat yang baik kalau dibutuhkan loh ya. Kalau nasihatnya dibutuhkan. Jadi saat dibutuhkan butuh nasihat kita memberikan. Kalau belum dibutuhkan ya lebih baik diam gitu. Dan juga bagaimana kita mungkin memberikan solusi saat dibutuhkan juga. Jadi definisi ladang subur itu aku ingin ngajaknya kayak kita semua ngelihatnya bukan dari segi sosial ekonomi, dari kayak aku nih perannya di mana, tinggal di mana, budayaku, lingkungan gimana gitu. Enggak, tapi kayak lebih ke kebutuhannya manusia itu dilihat dari beberapa aspek dan ladang subur tuh bisa menyiramin aspek-aspek itu gitu. Ya, tepat banget loh. Makanya tadi tuh ngebantu, saya menjembati apa yang aku tadi minta kalian ngelakuin kayak aku adalah ladang subur. Itu karena melebihi dari sosial ekonomi di mana kita tinggal. Jadi kalau kita lihat tuh selain dari lingkungan, itu juga dari dalam kita ya, internal. Makanya kalau di agama Buddha kita selalu diajarkan adalah kesadaran. Betul? Pikiran adalah pelopor. Nah, itu contohnya. Jadi pada saat kita bilang ladang subur itu bukan hanya fokus di luar tapi juga di internalnya situ ya. Nah contohnya nih, kita ngomong internal. Pernah nggak sih kalian tuh macet? Pernah ya? Oke. Nah itu pernah loh, aku ngantar anak sekolah macet di UNESA, Surabaya Barat. Waduh, ini 10 menit lagi nih tapi masih di UNESA terus macet. Gimana ya? Lalu aku mikir, oke, aku ada beberapa respon internal, kita ngomong internal nih. Apakah aku bisa marah-marah? On the spot bilang, kamu nih gara-gara kalian loh, telat bangun, sarapan lama, begitu kan. Makanya ini sekarang macet. Nah terus yang depan itu tintan gitu. Itu option satu yang bisa aku lakukan. Merasa pernah gak sih kayak gitu? Sangat relate. Yang kedua, aku bisa mikir lagi, tarik nafas. Mikir, apa karena tadi pagi sarapannya aku kasih mereka bubur ya. Saking panasnya itu dia kipas-kipas gitu kan, akhirnya lambat. Atau apa ya?
project bukunya nggak disiapin dari tadi malam atau apa ya. Itu option kedua, aku bisa nge-reflect diri sendiri. Atau yang ketiga, yang tadi kamu jelasin adalah apa adanya. Ya sudahlah, udah telat ya sudahlah, sampai sekolah kalau anaknya disetrap kan dia yang dihukum ya, bukan aku ya. Jadi kan nggak apa-apa, bukan masalahku ya. Bisa juga, jadi dengan ladang subur itu kalau ngomong internal tuh aku realize kayak ini adalah proses. Makanya kita diajarkan meditasi untuk apa? Tenang, merasakan. Jadi kita diajarkan untuk tenang, merasakan dan menerima. Nah itu secara ladang subur internal contohnya. Nah kalau eksternal, ada juga yang secara eksternal itu melihat dari tempat dia bersekolah, keluarganya, ya kan, cara kita berbicara. Nah itu contohnya secara eksternal. Oke. Nah jadi nih, Lin juga kamu expert in beberapa kayak parenting, kayak kita bahas mengenai kayak compassionate parenting, things like that. Wanna talk more about it? Aku namain dulu yang tentang tadi bubur panas itu ya, gitu. Jadi kayak dari sini aku mendapat satu pemahaman kalau ternyata ladang subur itu bukan pertanyaannya seberapa luas ladang suburnya, berapa meter kah, berapa hektar kah ladang suburnya gitu. Kayak aku gak punya berhektar-hektar ladang subur nih gitu, gimana. Yang aku dapat dari sini adalah kayak ternyata ladang subur itu ya aku ini ladang subur. Dan kalau akunya subur, setiap kali aku datang hadir dimanapun meskipun ya kalau aku berdiri nih menempatin 1 kali 1 meter. 1 kali 1 meter itulah ladang suburnya. Karena aku ini si ladang subur. Nah, kalau kita ketemu sama orang-orang yang semuanya frekuensinya, semangatnya ladang subur, tambah besar dong gitu. Dan kita memang bisa memperluas ya, kita bisa memperluas tapi bukan tadi. Kayak aku nggak punya nih berhektar-hektar ladang subur, aku bisa mulai dari diri sendiri. Yang kata-katamu tentang pikiran itu pelopor sangat nancep banget di aku. Karena daripada kita fokus ke kenapa aku dilahirkan dengan ladang yang gak berhektar-hektar, kenapa orang lain punya berhektar kilometer, aku gak punya. Tapi kayak, enggak sih, ya aku ini satu petak di mana aku berdiri, aku duduk, aku inilah ladang suburnya. That's very powerful loh, Meg, gitu. Ayo katakan lagi, saya adalah ladang subur, saya adalah ladang subur gitu ya. Oke, wow. Ini aku bakal tambahkan di rutinitas. Karena aku suka masukin itu ya, apa namanya, kayak kata-kata baik nih untuk dipakai tips-tips gitu. Nah aku bakal tambahkan ke dalam list rutinitas kata-kata baik, yaitu adalah aku adalah ladang yang subur. Karena saat aku adalah ladang yang subur, bibit-bibit yang ada di sekelilingku bisa tumbuh dengan baik. Nah itu kita lanjut ke yang tadi bilang tuh, kalau misalnya kita di ladang subur, kita bisa membantu bibit-bibit yang lain. Nah Yes. sebagai orang tua, nah itu adalah pada saat orang tua merasa dirinya dan meyakini dirinya adalah ladang subur, anaknya pasti juga akan subur. Percayakan itu, ya kan? Nah kenapa aku ngomong gitu, tadi emosi tadi. Karena sebagai remaja, aku tuh handle sekitar 250 anak kurang lebih, karena di salah satu sekolah swasta di Jawa, Surabaya Barat. Nah, karena handle remaja, kalau anak remaja tuh dibilang apa sih, puber lah, tantrum lah, so on kan. Nah itu yang sering terjadi adalah orang tuanya yang merasa dia bukan ladang subur. Tapi pada saat orang tuanya itu merasa aku adalah ladang subur, aku bisa mengontrol, aku in control, aku tenang, anaknya langsung. Jadi kayak frekuensi gitu loh, anaknya langsung kayak tenang, ngikutin. Jadi bener-bener kata-kata kamu tuh bener banget. Ini kalau tadi aku kaitkan yang kamu udah bilang bagaimana ada internal, itu berarti kan kita melatih diri dari dalam dengan belajar dari lingkungan-lingkungan yang ada di luar. Sedangkan yang kedua lebih kayak eksternal ya. Itu jadi buat aku mikir kayak kita ini kan punya banyak peran ya. Peran sebagai orang tua pun macam-macam. Orang tua dari anak pertama sama orang tua jadi anak kedua, itu kayak beda banget. Beda. Terus perannya sebagai istri, perannya sebagai anak perempuan, perannya sebagai kakak,
perannya sebagai pemimpin di perusahaan itu kayak banyak banget dan masing-masing peran ini butuh banyak skill untuk kita bisa menjalankan peran-perannya yang baik gitu. Dan memang selama ini aku sudah belajar. Tapi ini teori ya Meg ya. Kan ngomongin dengan orang banyak ini secara teori aman sih gitu teori. Nah, makanya kita hari ini kita akan bahas mengenai teori, lalu kita bahas mengenai strategis. Oke. Oke? Ya. Oke, gimana teorinya nih? Ya, jadi kalau secara teori itu aku merasa kalau memang udah lagi di peran tertentu butuh bantuan, aku harus tahu nih, aku minta bantuannya ke siapa. Aku harus membahas kondisi ini ke siapa. Kalau misalnya hal ini berkaitan sama anak, ya siapa yang bisa diajak diobrolin di apa namanya di keluarga. Kalau tentang pekerjaan siapa gitu. Tapi kayak ya balik lagi ya, secara teori gampang gitu. Kamu ada tips nggak sih Meg supaya aku bisa lebih baik ini menjalankan peran-peran ini? Karena memang ya tadi kayak aku bilang prakteknya sudah oke, tapi kalau dibanding teori masih ya PR-nya cukup jauh lah. Di gini kayak cool calm gitu ya. Ntar kadang-kadang juga bisa tantrum ini. Orang dewasa model lilin kayak gini juga bisa tantrum gini. Bagi tips dong Meg, gimana Meg? Nah, thank you banget. Jadi kita perlu nyadarin nomor satu, sadarin bahwa aku adalah manusia di mana aku tuh nggak sempurna. Peran-peran yang aku jalanin itu peran dan aku nggak bisa sempurna untuk semua peran. Ya, jadi kita ya mungkin mirip juga ya. Jadi seorang ibu, seorang istri dan so on itu ya kapasitas tuh ada. Dan itu nomor satu saran aku adalah kita aware. Kita perlu tahu aku posisinya di mana dan aku nggak sempurna. Jadi itu yang teknik satu yang aku pakai juga sama. Kalau di sini ada yang sebagai orang tua boleh ikutin teknikku nih. Kamu coba ikutin aku. Gimana? Ya. Nah, jadi nih kalau misalnya ngeliat anak dua berantem kan. Luckily mereka sekarang lagi di time zone, jadi mungkin tenang ya. Jadi ngeliat mereka berantem kan, terus aku kayak, wah biasa tekniknya tarik nafas. Ya kamu visualize itu anakmu di situ kan, kamu visualize, kamu tarik nafas. Oke, lagi kan aku ngitung 10 detik, 1, 2, 3, dalam hati ini kapan berhentinya kan. Ya kan, udah sedetik itu lanjut terus. Lalu aku langsung pakai teknik yang tadi, aku katakan kepada diriku, Maggie, kamu adalah seorang manusia, kamu adalah ibu yang baik. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kamu in control, kamu tenang, dan kamu bisa. Dan benar aku lakukan itu bisa 10 kali. Mau di tempat kerja, mau di rumah, dan kayak gitu tuh aku langsung kayak, oh kenapa ngomong gitu? Nomor satu, aku adalah manusia, dan aku nggak sempurna, aku tahu itu. Jadi ekspektasi aku langsung aku turun. Ekspektasi kepada diri. Yang kedua, aku meyakini diriku bahwa I'm a good mother. Aku adalah ibu yang baik. Ya kan? Kenapa? Karena aku nggak menurunkan value aku sebagai seorang ibu pada saat melihat gitu. Karena pada saat ya kita ngeliat anak berantem, kita ngeliat mereka nggak mau makan yang kita masak. Mereka gini, kita bisa loh sebagai seorang ibu khususnya yang merasa tuh kayak, aku kok kurang banget ya. Apalagi sih yang aku perlu lakuin. Nah, actually kita tuh add more pressure loh. Add more pressure demi kesempurnaan itu. Ya kan, jadi pas aku ngomong gitu aku ngerasa kayak, oh aku oke kok. Lalu saya ngomong, I'm in control. Oke, aku in control tuh bagaikan remote TV tau kan, kalian ngetek gitu kan ya. Itu kan kalian in control, aku mau ke channel Indosiar, SCTV, itu aku in control. Dan ini juga sama, aku katakan bahwa aku in control. Jadi aku gak akan kasih emosiku ke mereka. Ya kan, masa anak umur 10 tahun udah bikin aku marah yang semestinya aku lebih dewasa. Jadi dengan mengatakan enggak aku in control, aku bisa tenang. Jadi tuh kayaknya langsung nerve sistemnya tuh langsung kayak Tenang gitu ya. iya. Aku coba bayangin kalau tadi pakai yang kamu bilang sebelumnya aku bisa ngelihat kayak udah kepingin gitu. Udah kelihatan kayak langsung mau maju gitu. Tapi begitu pakai kayak kata-kata oke Lilin, kamu adalah mama yang baik, you are in control, kamu ladang yang subur, kayak gitu-gitu. Aku bisa ngelihat kayak rencanaku untuk melakukan sesuatu aksinya beda banget. Yang awalnya ingin marahin mereka, ngomelin mereka, jangan berisik, berubah menjadi kayak oke, ini gimana sih kondisinya? Gitu. Kayak bisa ada jedanya gitu gak sih ya? Oke. Ya aku bakal simpen sih, aku bakal simpen tips ini menjadi salah satu jurus rahasia
seorang mak-mak beranak 2, cowok lagi ya gitu ya. I'm so grateful and I miss them now dan aku akan pakai tips itu nanti. Coba. Oke, Mac, tadi kalau kita dari kacamata orang tua, kita punya tantangan seperti itu. Kemudian kayak kamu tadi juga kan kamu counseling banyak anak gitu. Kamu juga ngelihat nggak sih kayak jadi anak zaman sekarang itu ya nggak mudah. Kayak jadi anak di era sekarang itu the struggle is real man gitu. Apa nih yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang sekitar? Apakah itu anak kita langsung kah atau kayak kita menjadi lingkungan sehat? How can we? Apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung nih mereka tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sehat supaya mereka siap dengan masa depan? Pertanyaan yang sangat bagus. Sebelum aku menjawab, izin nih ya, yang duduk depan sini kan juga muda-muda, mungkin ada yang di sana juga. Kalian merasa hidup kalian banyak challenges nggak ya? Banyak tantangan nggak sih? Iya, kita ngeliat yang ngangguk-ngangguk. Boleh angkat tangannya kalau yang malu sedikit. Iya nggak? Iya, yes thank you. Ada ya, ngangguk ya bener kan merasa tertantang ya. Nah, kalau kita lihat sini kan lebih ke mahasiswa mungkin udah baru kerja ya. Banyak tuh kalau yang di bagian remaja yang saya handle umur 13 tahun ke atas. Mungkin tolong correct me if I'm wrong, tantangan yang kalian gitu ya. Yang satu adalah, yang sedang alami adalah informasi. Anak-anak sekarang tuh banyak banget karena dia tuh selalu pegang handphone kemana-mana. Nanti kalian lihat, semua orang tuh pegang handphone di tangannya. Ya kan, jadi akses of informasi itu di tangan. Nah, dengan anak-anak yang masih tumbuh kembang, segala macam, frontal cortex itu belum nyampe, tapi informasi udah masuk dulu, lalu yang terjadi adalah emosinya yang melunjak. Ya kan? Jadi dari situ tuh kayak informasi yang mereka dapat tuh nggak sesuai dengan umurnya. Nah, pas dia lihat gitu nggak sesuai dengan umurnya, dia bingung. How do I analyze? Terus informasi ini mau aku apain ya? Nah itu challenge-nya di situ. Yang kedua adalah komunikasi. Di sini ada nggak yang merasa komunikasi sama orang tua itu ya? Ya, ada? Wah, ya, ada juga ya. Nah, itu basic yang saya handle 99% adalah komunikasi sama orang tua. Jadi bapak-bapak ibu yang di sini kalau sebagai orang tua tolong dengerin ya, saya akan memberikan saran. Ya. Jadi banyak tuh kadang sampai saya ditanya gini, Miss Maggie, banyak anak muda nanya saya, Miss Maggie, emangnya benar ya kalau kita beda generasi, kita komunikasi tuh more challenge, kita sering cekcok. Terus saya bingung kan, aduh jawabnya gimana ya? Sebenarnya enggak, tapi untuk menenangkan di anak mungkin jawabnya yes. Ya sudah enggak loh, ya kan? Jadi bagi yang saya ambil dari dua sisi. Satu yang dari segi orang tua. Nah, orang tua perlu lebih terbuka bahwa my ego. Kadang tuh sering beginilah, umurku udah 3 kali lipat dari kamu, aku sudah makan garam lebih banyak dari kamu. Kamu perlu dengerin aku. Wah, ada yang ketawa kan, berarti setuju kan gitu kan. Nanti anaknya baru nanya gitu kan, Mah tadi loh aku habis ke TP, baru ngomong gitu. Mah tadi loh aku baru ke TP. Mamanya langsung bilang, emang kamu ke TP ngapain? Sama siapa? Gitu kan, terus anaknya mikir kan. Cuma bilang loh, aku baru ke TP. Dalam hati bilang, aku baru ke TP, aku beliin makanan kesukaan mama gitu kan. Akhirnya anaknya nggak jadi kan, ya udahlah, males. Masuk kamar makan sendiri, saya juga. Jadi komunikasi, ya kan. Nah, jadi orang tua tuh perlu kayak tahu komunikasi sama anaknya itu tuh sebenarnya nggak sesulit itu. Kalau egonya diturunkan, lalu tahu tujuan aku ngomong sama si anak nih untuk apa, ya kan? Karena pada akhirnya tuh aku paham kayak. Dan kita semua sebagai orang tua sini, saya yakin semua orang setuju ya, bahwa kita sebagai orang tua tuh apapun yang kita lakukan tuh demi anak. Ya kan? Kita apapun yang kita lakukan itu demi masa depan anak, menjaga mereka, memprotek mereka. Karena kita tuh mau mereka tumbuh di ladang subur dan mereka subur. Mereka bisa berkarya, mereka nggak ngerepotin, mereka bisa bahagia. Nah, hanya memang orang tua butuh caranya aja gitu loh. Jadi yang tadi awareness segala macam. Jadi dari sini kalau saranku sebagai orang tua untuk orang tua itu adalah lebih look at eye to eye sama si anak. Jadi yang aku suruh saran itu biasa oke, pada anak yang ngomong
orang tua tolong siapin minum. Jadi contohnya, coba kamu ngomong sama aku, Lem. Kamu ngomong ya, ngomong sesuatu gitu, anakmu. Mek, gimana Mek? Tadi kamu ke TP ngapain? Oh, itu ternyata fungsi botolmu seperti itu. Oke. Jadi orang tua ya, kalau anaknya cerita, kamu cerita gitu kan. Mah, aku di sekolah loh. Mah, tadi loh. Gini kan, cepat-cepat ambil minum. Ini Nah, itu aku siapin botol di mana-mana. Kenapa? Jadi pas ngeliat sesuatu, atau pada saat kita ada air ya, meresponnya kan gini, ya. Mungkin tuh lagi menahan emosi atau apa ya, biar nggak nyeletuk lebih parah kan. Tapi bagi si anak, bagi lawan bicara itu apa? Wah, si Maggie sedang mendengarkan aku dengan gitu. padahal ngomong supaya nggak muncrat. Jadi biar mulutnya ditahan dulu nih. Padahal kan karena niatnya kan pengen memprotek anak ya. Aduh jangan gitu dong nak, kamu tuh nggak ngerti, kamu tuh perlu begini nah. Dan bagi anak-anak remaja tuh kayak, mama tuh tahu apa sih? Ya kan? Aku loh kata chat GPT begini. Mama landasan apa ngomong kayak gitu? Itu yang terjadi. Nah itu kalau dari segi orang tua. Nah bagi yang anak-anak yang masih remaja yang itu gimana nih ngomong sama orang tuanya, ya kan? Dan ini anakku keren, dia umur 6 sudah tahu caranya. Jadi sebagai anak kalian perlu tahu sifat dan karakter orang tua kalian. Kapan bisa ngomong untuk topik apa, ya kan? Jadi contohnya saya memberikan contoh anakku nih, dia sudah tahu dari awal. Kalau mama bangun pagi, nggak boleh banyak ngomong. Mama keluar kamar, peluk mama, biarkan dia bikin kopinya dulu. Jadi dia tuh selalu ngomong gini, mama, good morning, saya bilang gitu. Mama sudah bikin kopi belum? Oke, udah pinter anaknya. Udah pinter dia. Dia Oh, cek dulu. udah lagi bikin. Oh, sudah diminum. Dia lihat, oh masih full. Oh ya udah deh, dia balik lagi main kan. Nanti kalau kopi udah setengah dia baru ngomong, mah, tau nggak gini-gini, mah aku mau lo minta beli permen, mah temenku gini-gini, aku mau lo. Berarti kan dia pinter kan? Dia tahu bisa membaca cues-nya. Nah mereka juga bisa baca cues muka rawat wajah. Wah ini papa kayaknya nggak boleh nih diajak ngomong. Mama nih kayaknya boleh diajak bercanda. Nah kalian butuh itu. Jadi coba kenali pattern orang tua kalian. Ya kan patternnya. Kapan mamaku begini ya? Kapan? Oh habis arisan mungkin dia lebih happy. Wah boleh nah, aku mau ganti handphone baru, aku minta pas setelah dia arisan. Tapi kalau dia habis arisan dia nggak dapet duitnya jangan minta ya, kan dia habis keluarin gitu ya. Nah jadi sebagai anak-anak, please understand your parents. Jadi kenapa? Ngertiin orang tua kalian itu mencoba memberikan kalian sebaik mungkin. Mereka hanya ingin kalian bisa tumbuh kembang menjadi orang yang baik, bertanggung jawab, dan happy. Nah mungkin dari yang tadi kamu bilang yang jembatan tadi itu loh. Ya. Mereka tahu aku mau input anakku ini. Cuman inget ya, itu nggak ada namanya sekolah buat orang tua ya. Nggak ada ya. Sudah banyak sih sekarang, cuman belum tentu orang tuanya mau sekolah lagi. Iya benar. Gitu ya. Nah, jadi tolong kasihlah orang tua kalian sedikit empathy. Jadi kalian kasih orang tua berarti bahwa orang tuaku ini mencoba melakukan yang terbaik. Sebisa mungkin apa adanya. Gitu. Itu sih strategisnya. Oke, tadi membaca Q itu salah satu hal yang baik juga gitu ya. Jadi kitanya sendiri perlu tahu apa yang membuat kita siap, kapan kita siap. Yes. Gitu ya, apa yang harus dilakukan dulu sebelum apa gitu. Jadi kayak harus tahu me time-nya kapan gitu kan. Iya. Aku tuh pernah punya pengalaman kalau buat me time itu kadang ada rasa, bentar ya, ini aku me time ini atas nama benar-benar aku butuh me time atau aku me time karena udah pokoknya pingin kabur aja deh. Kepingin neglect gitu, kayak capek banget. Jadi niatnya itu bukan me time untuk ngecas, tapi niatnya kayak udah aku pokoknya nggak tahan di sini, kayak udah jauh-jauh dulu gitu deh. Nah, kira-kira kayak apa sih gitu ya, apa namanya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tahu nih kapan kita butuh melakukan me time itu atau kapan kayak enggak ini kita memang harus nih, kita harus hadir mendukung atau kayak nah ini sekarang aku boleh nih ngelakuin me time. Nah itu kira-kira batasnya gimana nih Mek? Gimana cara taunya?
Sebenarnya balik ke awareness. Oke. Dan perlu jujur kepada diri sendiri. Aku butuh apa? Dengan kayak tantangan masa kini kepada kita semua ya, itu adalah kecepatan teknologi, kecepatan perubahan, terlalu banyaknya informasi dan ekspektasi-ekspektasi yang banyak. Karena sekarang kita nggak bertanding dengan sesama negara, globalization, tapi kita juga bertanding dengan AI kan, maksudnya kecepatan teknologi itu. Nah jadi kita perlu tahu aku butuhnya apa, gitu. Aku butuhnya apa sekarang nih, oke? Dan kita aware dulu. Dan itu nanti akan kalau kita tarik panjang, itu kembali lagi ke tujuan akhirnya itu seperti apa. Jadi pada saat kita tahu, aku butuhnya apa? Oke, aku butuhnya me time, aku butuhnya istirahat. Biarpun me time-nya aku adalah aku capek. Jadi kan udah tahu ya, aku capek, aku nggak mau diganggu sama anakku gitu loh. Maksudnya aku nggak mau diganggu deh. Then it's okay. Yang perlu adalah kita mengvalidasi diri kita bahwa enggak, aku capek, aku mau sendiri. Jadi guilty-nya itu tuh enggak ada. Karena pada saat kita ngecas, kita menjadi ladang yang subur. Bener kan ya? Iya, 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 betul banget. Dari situ kayak aku jadi barusan sadar, ternyata aku ini punya bisa mulai melakukan me time saat aku sadar kalau ternyata aku punya support system yang baik gitu. Jadi kalau dulu merasa idealisme gitu ya, oh semuanya ya kalau mau jadi mama yang baik ya diurusin semua gitu kali ya gitu. Kalau aku titipin anak ke siapa gitu kayak belum tentu cocok kan pola didiknya gitu. Aku boleh makan apa, dia nggak boleh makan apa. Jadi merasa kayak kalau dia berada sama aku terus-terusan tuh kayak yang paling baik gitu. Jadi nggak siap kalau anaknya dititipin. Sekarang sudah mulai dan ternyata betul sangat terbantu dan aku sangat bersyukur kayak contoh hari ini bisa duduk di sini juga karena anaknya dititipin di situ ada apa namanya suami yang sangat suportif, papa lah, mama lah, mertua lah, adik lah, ipar lah, guru sekolah minggu, bahkan tim asisten rumah tangga di rumah itu kayak pilar banget gak sih untuk ke support system gitu. Jadi apa namanya, dengan kita tahu dan kita bisa lihat ya di sekeliling kita itu ada siapa aja, kita jadi tahu, oh ini aku kebutuhan dasarnya harus dipenuhin dulu tuh, yaitu misalnya kayak tidurnya cukup lah di waktu tertentu gitu, baru kita bisa jadi ladang yang subur gitu ya. Ada tambahan nggak Mek kira-kira? Nah itu apa kayak aku mau tambah dari situ adalah kita perlu tahu bahwa kita tuh di sini nggak sendirian. Oke. Biarpun terkadang kita ada distractionnya ya, mau device, mau gadget, mau segala macam. Tapi kita perlu tahu bahwa aku di sini nggak sendirian dan kalau aku ada apa-apa, aku butuh seseorang, aku butuh support, ada kok yang akan ngebantu aku. Karena itu yang terjadi di tren yang sekarang kan mental health. Kalau kita lihat kan banyak nih dari pemerintah semua ngomongin mental health, anxiety, depresi dan lain-lain. Dan setelah kayak ngedalamin itu, kenapa sih zaman dulu orang tuh nggak ada? Kenapa kayak kalau kita ngomong generasi sebelumnya ya, mungkin ada tapi nggak se-hype sekarang. Ya. Nah itu kemungkinan support system di zaman yang waktu itu lebih kuat. Ya kan, kayak aku ngebayangin kayak aku sendiri kayak, aku sering banget main sama sepupu aku, sama adik aku, om tante. Jadi yang mama papa tuh kayak dia di sana tapi aku nggak full sama mereka. Dan pas aku lihat dengan anakku, bener-bener kayak mereka kok 80% sama aku doang gitu loh. Sama tante omnya enggak juga ya. Nah itu kayaknya yang akhirnya orang mulai merasa kayak, oh aku sendirian, mama papa nggak ada. Misalnya lagi keluar atau gimana, aku ada masalah, aku mau kemana ya. Nah dia nggak punya list orang yang dia bisa pergi. Akhirnya lama-lama itu menjadi spiral. Oke, I see. Ya kan, spiral akhirnya merasa kayak, oh aku nih I'm alone. Nah di situ jadi benar-benar keren banget sih, memang support system perlu dibangun tuh. Berarti kayak apa namanya tahu support system dan tahu kapan kita menggunakan support system itu juga bentuk aku kaitkan sama topik berikutnya ya tentang compassionate ya. Berarti kita memberikan kasih sayang ke diri sendiri Ya. dan juga memberikan kasih sayang ke orang lain melalui kita menyayangi diri sendiri. Itu nggak sih Meg ya? Ya. Oke. Ini apa namanya aku pernah punya pengalaman kayak kalau tadi yang tentang kayak bubur anak-anak di depan gitu ya, anak apa suruh makan cepet-cepet. Aku tuh pernah anak-anak itu
Dia gerak, kemudian dia nakal gitu ya, kayak ngelakuin sesuatu dan waktu itu dia sempat juga rebahan, malesan. Entah itu sukanya kayak main terus, tidur-tiduran terus, malas-malasan terus gitu. Nah itu waktu aku belum kenal yang kata me time lah, kata compassionate, itu kayak merasa anak-anak itu nggak boleh rebahan. Rebahan, mainan itu sama dengan tidak produktif gitu. Terus kalau mereka nggak produktif, mereka nggak belajar, mereka nggak berusaha, khawatirnya mereka akan gagal. Udah mikirnya jauh banget gitu, Mek. Dan itu kan niatnya niat baik kan? Niatnya baik, tapi ternyata kayak bisa jadi salah banget niat baikku. Gitu. Dan itu juga kebawa waktu akunya sendiri sekarang di usia dewasa seperti ini pernah berada di tahap yang kayak mau leye-leye cuman duduk dan tiduran itu nggak bisa karena merasa Lilin kamu nggak guna banget nih, kamu mau nih jadi kaum rebahan gitu. Ayo semangat dong, hustle gitu. Jadi kayak dari situ kata-kata compassionate ini bisa juga diartikan kayak bagaimana kita dengerin ya badan kita seperti apa gitu nggak sih ya? Yes, jadi kayak awareness of your own self kan, lebih tahu dirimu tuh gimana. Oke. Kalau untuk yang compassionate ini kira-kira apa nih? Ada bagaimana ya kita bisa membekali anak-anak untuk mereka tahu nih masa depan supaya mereka bisa siap dari segi skill compassionate ini apa nih yang bisa kita ajak mereka untuk lebih tahu? Untuk compassionate itu kan cinta kasih ya. Ya. Ya berarti kalau compassionate itu berarti disambung temennya tuh empathy. Oke. Ya kan, jadi dia mengerti empathy. Ya. Jadi ini juga menarik sih, maksudnya kalau aku selalu mulai kalau tergantung anaknya umur berapa, aku selalu mulai dari orang tua dulu. Oke. Jadi sering banget kita tuh ngomong gini, jadi pulang rumah buka pintu ngeliat anak main game. Wah gitu kan, paneng langsung nih. Langsung kayak interpretasi. Jadi aku udah ngomong tuh, aku dapetnya dari Dr. Becky, dari Amerika kan. Dia tuh bilang, kita tuh perlu sebagai orang tua mempunyai pemikiran tuh most generous interpretation. Berarti mengartikan dengan generous. Ini bukan pikiran positif ya, ini beda lagi. Jadi pada saat anak tuh kita buka pintu ngeliat dia main game. Ya kan? Yang diartikan langsung oleh orang tua apa? Kebanyakan. Anak ini leha-leha, anak ini males, anak ini main game terus, anak ini darah. Mungkin itu saran aku sebagai orang tua kita stop dulu. Jadi jangan langsung kayak mengartikan secara seperti itu, ya bukan yang nge-label juga, tapi mungkin lebih begini. Lihat buka main game, dipikir dulu, stop dulu sebelum berpikiran anakku males, anakku nih nggak nurutin apa kataku gitu kan. Dipikir dulu kayak, hari ini dia sekolah udah 8 jam. Dia sudah ngeles, dia sudah lakukan ini. Mungkin it's time for the child, dia punya me time dia. Nah itu kan enak ya. Sama kayak ketinggalan barang. Anak yang suka ketinggalan barang. Kalau kita langsung bilang, kamu loh pelupa, semua lupa. Nah pertanyaan, apakah semua dia lupa? Enggak juga sih. Enggak juga kan? Enggak. Nah jadi pada saat kita interpret in more generous way, kita bisa bilang gini, anak aku bukan pelupa, tetapi kita ubah begini, anak aku masih membutuhkan skill mengingat. Nah, Di reframe gitu ya. Di reframe. Nah pada saat kita punya arti kayak anakku perlu punya skill untuk mengingat, apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Kita bantu, support, gimana ya, kita bantu ingetin, kita tulis di note biar dia tahu, oke kita ada checklist, sebelum keluar rumah ke sekolah ini checklist kamu, mandi, gosok gigi, makan, tera gitu kan. Itu kan kita membantu dia. Tapi kalau kita punya pemikiran kayak, kamu pelupa, kamu malas, kamu begini, kamu begitu, itu malah ladangnya yang subur, bibit yang subur, tapi kayak kena hama. Menarik. Jadi malah nggak tumbuh kan, gitu loh. Oke, jadi niat baik yang kurang tepat dalam konteks ladang subur bisa jadi kayak hama ya. Iya, gitu loh. Dan kadang dilakukan oleh kedua sisi tanpa sadar. Makanya kesadaran itu kan penting banget nih. Maksudnya dua sisi itu gimana gitu? Anak dan orang tua. Oh iya, betul, ya kan? betul. Karena aku selalu kayak
mengibaratkan itu bahwa kalau kita tepuk tangan, bisa nggak sih kita tepuk tangan dengan satu aja kayak gini? Berarti kan bukan tepuk tangan. Nah kalau kita tepuk gini kan berarti ada benda lagi kan. Begini ada benda lagi. Biarpun bendanya diem, tapi dia mengambil andil membuat suara Ya. Ya. kayak gitu. Oke. Wah ini berarti cocok juga kembali dengan tadi ya, semangatnya mendesain ladang itu dilakukannya dari banyak pihak ya. Semua pihak yang terkait, mulai dari anaknya sendiri, orang tuanya sendiri, dan juga orang-orang di sekitarnya itu tadi. Ini kita ngomong udah cukup panjang nih Mek, kayak aku mau Wrap up ya. wrap up ya, kita wrap up ya. Aku wrap up beberapa topik. Dan ada pertanyaan ya, kalau misalnya ada Boleh. pertanyaan gimana cara berkomunikasi sama orang tuaku atau apa, kita di sini untuk Ya. membantu. Sip, sip, sip. Oke, jadi yang aku mau coba wrap up di sini adalah kita ini dimulai dari saya deh. Saya ini adalah ladang yang subur. Dengan memiliki pemikiran yang benar, pemahaman yang benar, pandangan yang benar terhadap aku ini adalah ladang yang subur. Kemudian aku juga bisa mendesain bagaimana menciptakan ladang di sekitarku itu menjadi subur. Segala hal yang ada kita lihatnya demikianlah adanya. Keterbatasan itu bukan diminggirkan atau bahkan di Sebagai alasan nggak ya, subur ya. tapi ya demikianlah adanya. Digunakan itu sebagai insight atau informasi. Oke, ini ada nih tantangan seperti ini. Bagaimana saya membangun jembatan melewati ini supaya dua bukitnya nyampe nih, Iya, gitu. betul. Kemudian pemahaman benar, pikiran benar, dan juga yang berikutnya adalah bagaimana kita sadar tentang adanya proses tumbuh secara internal dan juga eksternal. Jadi tantangan-tantangan yang ada, situasi-situasi yang tidak menyenangkan itu sebetulnya ladang untuk menumbuhkan keterampilan kita terhadap diri sendiri. Begitu juga dengan kalau di luar bagaimana kita bisa semakin berdampak melebarkan ladang subur yang kita pengaruhi gitu ya. Jadi dalam, internal sama eksternal. Dan untuk menggarap desain ladang subur ini penting juga keterkaitan support system. Siapa orang-orang yang berada di sekitar kita yang bisa mendukung satu sama lain dengan adanya keterbukaan komunikasi. Ya, dan untuk anak-anak, untuk orang tua, berikanlah kesempatan kepada anak-anak kalian untuk mengenali keluarganya, temannya, support system itu. Biar mereka nanti tumbuh besar nggak merasa aku sendirian. Oke, kemudian yang berikutnya supaya kita bisa terus menjadi subur, ladang yang subur, yang perlu kita lakukan adalah charging. Yaitu tahu hal-hal apa yang menutrisi batin kita, yang menutrisi jiwa kita, menutrisi fisik kita dan emosi kita. Karena dengan kita sadar kebutuhan kita, maka kita terus bisa memancarkan tadi ya semangat ladang subur itu tadi. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahin nggak, Mac? Dari aku sih nggak ada sih ya. Karena yang penting sih percaya kepada diri sendiri bahwa aku adalah ladang subur, aku bisa berkembang, aku bisa berkarya dan aku nggak sendirian. Oke, kalau gitu. Dengan demikian kita Akhiri sesi. akhiri dulu. Kalau mau nanti ada pertanyaan boleh kepoin ini Miss Maggie ini Coach Tin yang kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanyakan juga. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Semoga difilter ya, yang baik-baik didengerin, yang nggak baik ya udah dibiarin sambil lalu aja. Thank you Mac. Thank you. See Lin. you. See you. Sukiyoto Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.